Selamat siang Pak Abdul Muthalib. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Nelis. Selamat siang Pak. Baik, kita akan mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Cek suara saya bisa terdengar Bapak Ibu dengan jelas? Bisa. Jelas jenis. Bisa. Nggih, terima kasih. Nggih, baiklah. Kita mulai pertemuan kali ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu di acara Gaspol Kuliner. Trik sukses pembimbing LKS Nasional Restoran Service. Lewat tali. Berbagi praktek baik restoran service selalu di hati. Terima kasih. Jadi kita buka bersama-sama. Monggo teman-teman silahkan chat asalnya dari SMK mana dan kota mana. Bisa chat di kolom chat nggih. Biar kita lihat dari tersebar di Jawa Timur dari mana saja ini. Silakan nulis di kolom chat. Bu Heni, ya dari Malang, silahkan. Yang lainnya monggo. Suaranya. Dari Bangkalan ada, dari Kediri Bu Devi. Ada lagi, silahkan bisa chat di kolom chat Bapak Ibu. Bu Galuh dari Bojonegoro. Kemudian dari Pamekasan ada Bu Dina. Ada dari Bangkalan, ada Pak Epit, Bu Erna dari Bali ini. Oh, alhamdulillah ya, ada yang dari luar Jawa Timur ternyata. Kemudian ada yang dari Lampung, Pak Putu Fajar. Oh, ternyata tidak hanya Jawa Timur ya masuk karena memang kita ada di platform Merdeka Mengajar kegiatan webinar Gaspol Kuliner, tapi seluruh Indonesia pun bisa bergabung. Dari Kediri, dari Bogor, monggo, dari Jombang, dari Surabaya, dari Bali, nggih. Dari Malang. Oke, terima kasih teman-teman. Dari Singosari, Lumajang, Kediri. Jadi alhamdulillah sudah sudah banyak sekali yang masuk. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala, berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Sebelum kita mulai acara hari ini,
saya akan sedikit ice break-nya sekolah maupun kabupaten kotanya silakan tetap dituliskan. Kita akan sedikit ice breaking dulu sebelum kita masuk ke agenda utama. Monggo yang belum on cam silakan on cam nggih. Silakan on cam Bapak Ibu. Masih ada beberapa yang masih belum on cam. Monggo on cam dulu. Kita akan sedikit ice breaking untuk biar bisa tersenyum setelah Jumat siang ini. Baiklah. Aturan mainnya gini nih Bapak Ibu. Jadi aturannya adalah kita akan membuat aturannya adalah indikator yang saya sebutkan. Saya akan sebutkan suatu indikator benda, baik itu berupa warna, bentuk, maupun tekstur. Bapak Ibu silahkan cari benda yang ada di sekitar saja, yang terjangkau dari Bapak Ibu. Jadi indikator yang saya sebutkan adalah antara lain warna, benda, dan tekstur. Bapak Ibu boleh berdiri mencari, asalkan tidak terlalu jauh dari kameranya ya. Jadi boleh mencari di sekitar di situ benda apa yang sesuai indikator yang saya sebutkan. Contoh nih ya, saya sebutkan warna merah. Bapak Ibu silakan angkat di depan kamera benda yang berwarna merah, apapun di sekitar Bapak Ibu. Seperti itu contohnya. Baik, monggo bisa disiapkan benda-bendanya dari sekitar saja yang terjangkau. Nggak perlu pindah ruangan. Kita mulai speakingnya. Indikatornya adalah benda berbentuk segi 4. Silakan ditunjukkan di depan kamera Bapak Ibu. Benda berbentuk segi 4. Dicari di sekitarnya. Iya, Bu Maulida, kertas. Iya, terima kasih. Apalagi ini ya? HP, Bu Santi. Oh, buku nggih. Nggih. Kemudian Bu Vela ini apa ya? Kotak makan ya? Kok nggak bisa? Bisa, masuk. Terima kasih. Ada yang masih lari keluar loh ini. Oke, yang kembali lagi kotak tisu. Nggih, betul. Buku, kotak pensil. Oh, ada yang ngangkat ager-ager. Bu Vera. Berarti masih di lab ya ini, masih praktek. HP, oke, HP di sekitarnya. Silahkan Bapak Ibu dilihatkan di kamera. Ada yang buku, wah ini kayaknya buku bekas nih, Bu Nikomang. Iya, terima kasih, menarik sekali teman-teman. Jadi dari sekian banyak ternyata bisa juga ya nyari benda segi 4 di sekitarnya. Oke, yang kedua. Silakan mencari, monggo dicari di sekitar yang berwarna hijau bisa ke kamera. Monggo teman-teman yang belum on cam silakan on. Yang berwarna hijau, enggak Snelma, betul, buku cover. Oh, ada yang napkin juga, Bu Ida. Enggak. Terima kasih Bu Eni. Kediri ini apa enggak Bu Eni? Uang ya? Oh, ini gercep sekali ya, uangnya bisa hijau. Bu Vela. Ini apa Bu Vela? Timun apa? Belimbing mulo kebetulan di depan sini. Belimbing Oh, mulo. blimbing mulo. Nggih. Bu Lulu malah uang nggih. Uang 1.000 masih ada toh, Bu? Ya, uang 1.000 zaman lama nggih. Iya, terima kasih. Bu Wulan dapat boneka dari mana ya? 20.000 ini. 20.000 kan hijau. Mainannya cucu. Oh, boneka mainan cucu. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi yang terakhir ini, yang terakhir sekali lagi nggih. Terima kasih. Sekali lagi. Ini Silakan benda ditaruh dulu yang sudah hijau, ditaruh dulu. Silakan dicari benda yang teksturnya keras. Monggo Bapak Ibu, teksturnya keras. Monggo apa yang ada di sekitarnya, bisa makanan, bisa bukan makanan. Coba saya lihat dulu. Ada yang Tupperware, gelas botol. Coba ya. keripik Bu Nelis. Gembok Bu Nelis. Gembok.
Iya, alhamdulillah makanan yang di sekitarnya sih. Kalau buka dari loyang, teman-teman hasilnya adalah ini bukan Ada yang nyorot ke meja. Oke, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Bu Lucy bukunya. Ini yang menarik keripiknya ini kayaknya Bu ini. Oh, kan sambil makan menarik sekali ya. Menggoda di siang hari. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita sudah mencoba untuk sedikit membuka senyum kita karena diskusi kita hari ini berbagi prakteknya adalah restoran service. Seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, makan nasi kari tak lupa pakai ceker. Pemilu damai sudah usai, saatnya kita lanjut gaspol kuliner. Terima kasih. Jadi sebelum kita mulai sesi berikutnya, nanti alhamdulillah ya, terima kasih antusiasnya dari Bapak Ibu untuk ice breaking kali ini. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyimak pembinaan dan penguatan dari Bapak Pembina MGMP UNER Jawa Timur, yaitu Bapak Abdul Muthalib, SPDMM. Beliau selaku pembina MGMP periode 2023 hingga 2026. Dengar suara saya? Bisa dengar suara saya? Sudah, Bapak. Sudah dengar, Pak. Terima kasih. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Sudah ceria semuanya, saya lihat tadi dari ujung yang paling timur dari Bali ada, dari Kediri, dari mana tadi, Madura juga sudah ada. Terima kasih semuanya. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini, meskipun jam 1, saya lihat sudah sangat amat ceria sekali, ibu-ibu, bapak-bapak juga ada. Semoga pada pagi hari ini kita semuanya masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan yaitu webinar di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju jalan yang terang benderang. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada panitia webinar, yaitu salam hormat kepada Ibu Nelly Susanti selaku Ketua MGMP Kuliner di Provinsi Jawa Timur. Saya hormati juga kepada narasumber Ibu Yeti Setiorini SPD dari SMK Negeri 3 Malang. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan nanti adalah bermanfaat bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang amat sangat saya hormati, saat ini memang pendidikan itu selalu berkembang dan berkembang, selayaknya kita semuanya mengikuti perkembangan zaman yang saat ini, termasuk kegiatan webinar ini cukup bagus sekali. Tidak harus kita semuanya adalah berkumpul dalam satu tempat, akan tapi kita bisa melaksanakan kegiatan ini di tempat masing-masing. Tidak mengurangi rasa hormat dan tidak mengurangi rasa kesetiakawanan kita bersama, meskipun kita hanya bisa bertatap muka di layar masing-masing, akan tapi jiwa kita tetap sama, jiwa kita tetap satu tujuan, yaitu semuanya ini adalah demi anak bangsa. Bapak Ibu yang amat sangat saya hormati, kegiatan webinar ini adalah tanpa panjenengan semua, tanpa kita semuanya bergerak untuk menuju kemajuan, saya yakin ini tidak akan bisa terjadi. Tapi demi kita semuanya,
adalah ingin bahwa kita bergerak, ingin kita memajukan anak-anak kita, nah, sesuai dengan apa yang sudah menjadi tujuan kita bersama adalah memajukan anak bangsa, maka kegiatan yang kita laksanakan yaitu webinar dengan topik Kiat Sukses Pembimbingan LKS Nasional Restoran Service ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, kita semuanya bisa mengikuti dengan baik, kita semuanya ingin bahwa kita semuanya ingin maju bergerak sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan kegiatan ini sekali lagi bisa berjalan dan bisa melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, harapan kami adalah selalu mengikuti apa yang disampaikan nanti oleh narasumber yaitu Ibu Yeti Setiorini. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan sukses, bisa berjalan dengan baik, dan selaku pembimbing kami hanya bisa mengharapkan bahwa semuanya ini bisa berjalan lancar, bisa yaitu ilmu yang sudah diberikan nanti bisa kita tangkap dengan baik, kita cerna dengan baik, dan hasilnya nanti adalah kepada anak-anak kita sukses. LKS memang itu adalah sebuah kegiatan yang mana itu menunjukkan putra-putri kita, keterampilan putra-putri anak kita, pengetahuan putra-putri kita, bagaimana adalah mencerna atau mengambil dari ilmu dari Bapak Ibu semuanya untuk nanti di ajang LKS ini bisa yaitu sama-sama memajukan, sama-sama ingin yaitu sebuah prestasi yang gemilang, termasuk nanti kegiatan LKS di Madiun untuk yang tingkat provinsi. Harapan kami semuanya bisa, panjenengan semuanya bisa mengikuti sehingga apa yang sudah kita sama-sama inginkan tercapai. Termasuk Jawa Timur harus bisa mulai saat ini dengan adanya kegiatan yaitu webinar ini nanti menuju pada kegiatan LKS di Jawa Timur, serta nanti harapannya adalah bisa Jawa Timur ada yang sampai tingkat nasional. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kami hanya bisa berdoa seluruh panitia mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan sebaik-baik mungkin. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar pada siang hari ini dengan topik Kiat Sukses Pembimbingan LKS Nasional Restoran Service saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penguatan dan pembinaan dari Bapak Pembina MKMP Kuliner Jawa Timur. Jadi mungkin yang bisa saya tarik benang merah di sini adalah semoga semangat webinar ini dapat menjadi semangat kita, menjadi guru-guru yang bisa mengantarkan siswa-siswa kita untuk berprestasi. Terima kasih Bapak Abdul Mutholik. Mari kita berikan apresiasi aplaus buat beliau. Monggo bisa menggunakan emoticon yang ada di chatnya teman-teman. Ataupun bisa langsung tepuk tangan di depan kamera. Baiklah. LKS merupakan ajang kompetisi bagi siswa SMK untuk meningkatkan kompetensi yang mampu bersaing, baik mulai tingkat kabupaten kota, provinsi, nasional, ASEAN Skill maupun World Skill. Kesempatan kali ini kita akan bersama menyimak dan mendengarkan berbagai praktek baik dari pembimbing LKS yang sudah sejak tahun 2009, yaitu Bu Yeti Setiawati, guru dari SMKN 3 Malang, yang telah mengantarkan Jawa Timur menjadi juara restoran service di tingkat nasional hingga sampai ke World Skill.
Dan pada tahun 2023 LKS Nasional kemarin pun beliau sudah mengantarkan siswanya menjadi juara di LKS Nasional bidang restoran service. Baiklah, buat roti pakai ragi. Tanpa banyak basa-basi, kita simak Bu Yeti akan berbagi. Monggo untuk Bu Yeti. Baik, terima kasih banyak Bu Nelis. Apakah suara terdengar sampai ke sana, Bu? Terdengar jelas, Bu. Iya, baik. Mohon maaf Terima sebelumnya kasih. karena ini tadi sempat terputus-putus untuk suara. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, baik. Salam hormat untuk semua para senior yang ada di sini di MGMP Jawa Timur. Sebelumnya kalau untuk sharing ini saya sedikit grogi ya, karena moderator saya juga sudah menghantarkan putra-putrinya ya sampai ke WhatsApp yang tahu. Jadi saya dari SMK Negeri 3 Malang. Di sini sifatnya kita sharing-sharing saja. Jadi nanti ada sesuatu mungkin yang bisa ditanyakan, yang bisa kami bantu untuk kelanjutan dari MGMP kita Tata Boga dan untuk kejayaan LKS Jawa Timur. Semoga bisa tetap bertahan lebih bagus lagi. Eh, Sebelumnya supaya tidak terlalu tegang, karena kemarin kita punya YAL ya untuk MGMP kita ya. MGMP Jawa Timur, halo Bapak Ibu semua. Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Yeti, siap. Siap, Bu. Siap. Sepertinya Bu Yeti jaringannya agak ngelak. Sepertinya Bu Yeti terpental nggih, Bang Tommy nggih. Baik, sambil kita nunggu Betul. beliau untuk bisa gabung kembali ke Zoom ini, monggo kita teriakan yel-yelnya kita bersama sambil nunggu Bu Yeti nggih, Bapak Ibu. Nggih. Masih ingat yel-yelnya di Gaspol Kuliner 1 kemarin? Baik, kita coba nggih. Gaspol Kuliner. Jaya, jaya, Jaya. 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 Oke, saya ulangi kembali nggih. Gaspol Kuliner Jaya. jaya, 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 jaya. jaya. Oke, terima kasih. Belum bisa tergabung beliaunya, Pak? Sudah ini untuk Bu Yeti, monggo masih ini apa namanya? Bu Yeti masih mulai naik lagi. Nangge nglekok Blitar. Guru. Bu Yeti, monggo silakan untuk mic-nya di-on-kan. Baik, mohon maaf sebelumnya ini sinyalnya kok sempat terputus ini tadi. Jadi harus merubah tempat untuk cari yang bagus. Ini suaranya apa sudah bisa masuk Bapak Ibu semuanya? Aman Bu Yeti Sudah, sudah Bu. bisa. Sudah, Bu. Sudah terdengar Amin, jelas. aman. Baik, terima kasih banyak. Sudah terdengar. Baik, untuk memberikan semangat yang tadi Ibu Ketua MGMP Jawa Timur sudah memberikan esbrik untuk segala sesuatunya, baik untuk MGMP Jawa Timur, kemarin punya YEL ya kalau tidak salah ya. MGMP Jawa Timur, Jaya, Jaya. seperti itu ya. Baik, baik. Mungkin bisa YEL dulu Bapak Ibu semuanya. MGMP Jawa Timur, Atau sekarang. Jaya. Bukan Neris bareng. Jaya.
Iya, mohon maaf ini agak terputus-putus ini suaranya. Ini tadi sudah berusaha. Baik, langsung saja ke materi yang akan saya sharekan untuk kegiatan restoran servis ini, di mana ini ada sebentar. Sudah tampak ya Bapak Ibu ya? Sudah, Bu. Baik ya, baik. Ini adalah anak-anak kami yang kemarin sempat memang mewakili Jawa Timur dari ada Andre dan ada Miftahul dan harapannya pada saat kedepannya nanti jago-jago yang lainnya dari kota-kota yang lainnya ini diharapkan bisa eh, meneruskan kader generasi selanjutnya dari kakak-kakaknya yang ada. Baik di webinar ini, sebentar mohon maaf. Di webinar series 2 Gaspol MGMP tahun Kiat Sukses Brown LKS Restoran Service 2023. Adapun untuk CV saya nanti ada beberapa yang sudah saya sampaikan dan sifatnya di sini kita sharing dan saya juga banyak belajar dan kami dimulai untuk pembimbingan pada tahun 2009 yaitu pada saat itu LKS di Kota Kediri dan mendapatkan juara 1 dan dapat amanah juga untuk menuju ke nasional, yaitu pada saat itu mendapatkan juara 2. Dilanjutkan dengan selanjutnya kegiatan-kegiatan LKS yang lainnya. Dan ini adalah beberapa medali yang kemarin sempat didapatkan untuk anak-anak kami, yaitu yang pertama pada tahun 2015 oleh Andri Gilitasya, yaitu mendapatkan 2 medali, yaitu The Best of Nation dan Silver Medal, dan kemarin oleh Brian, yaitu mendapatkan bronze atau juara 3. Baik, di sini kita sifatnya sharing saja dan saya juga tidak akan menggurui semuanya Bapak Ibu karena semuanya sudah menjadi pembimbing dan senior-senior saya di sini. Jadi langsung saja, apa sih itu yang disebut pemenang? Kalau biasanya orang menyebutkan pemenang adalah orang yang terus-menerus berusaha tanpa kenal lelah ya. Jadi kita sebagai seorang pembimbing sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membimbing anak-anak kita dengan hati yang tulus dan kita bisa melewatkan ego-ego yang ada di anak kita. Terus pemenang ini adalah orang yang berjuang dengan tekun dan akhirnya menjadi seorang pemenang. Jadi tidak ada kata sekali, 2 kali kepuasan ataupun usaha yang tidak apa sifatnya gagal dicoba sampai akhirnya yaitu adalah satu pemenang tersendiri yang bisa kita dapatkan. Terus bagaimana triknya untuk cara meraih prestasi dalam bidang apapun? Yang pertama adalah bekerja keras dari orang lain. Tingkatkan efisiensi dan produktivitas kerja Anda, serta tentukan skala prioritas dalam hal bekerja. Jadi ada skala prioritasnya pada saat kita ditunjuk sebagai seorang pembimbing. Bersikap lebih positif, karena dengan jiwa dan pikiran yang positif akan memancarkan suatu energi tersendiri yang positif, serta sikap dan mental kita akan terbiasa melakukan sesuatu hal yang positif juga. Semakin bersifat positif akan semakin baik juga hasilnya. Jadi tanpa adanya perasaan-perasaan atau yang lainnya, dan kita berusaha seikhlas mungkin untuk menuntaskan semua pekerjaan yang ada. Cara meraih prestasi dalam bidang apapun, bekerja lebih kreatif. Orang yang mampu meraih prestasi memiliki satu kelebihan, yaitu berpikir kreatif serta bekerja kreatif untuk meraih prestasi. Dalam hal prestasi ini, mohon maaf, ini pengalaman saya. Kita bekerja saja sudah jalankan apa saja yang kita kerjakan. Jadi nanti hasil istilahnya nomor 2, karena kemenangan itu adalah bonus dari yang apa kita kerjakan. Dan kita berusaha tanamkan ke anak-anak memberikan yang terbaik itu. Tingkatkan wawasan serta keterampilan dalam bekerja dan berpikir. Terus selanjutnya untuk meraih prestasi memang memerlukan usaha. Gimana? Baik, untuk meraih prestasi memang memerlukan usaha dan kerja keras. Yang perlu diingat bahwa bakat tidak semata-mata dipergunakan untuk meraih prestasi, melainkan dengan kerja keras dan strategi yang jitu, insya Allah akan dimudahkan segala sesuatunya. Dan kiat lagi di bidang apapun yaitu bekerja secara konsisten. Banyak belajar dan mendengar, jangan mudah menyerah, banyak berdoa. Karena dengan kekuatan doa akan membantu segala sesuatunya untuk menjadi pemenang ataupun yang terbaik dalam segala hal bidang. Adapun strategi yang bisa kami lakukan pada saat menjadikan pembimbing yaitu langkah-langkahnya adalah bedah kisi-kisi soal untuk bidang lomba. Jadi jangan sampai kita
menjalankan sesuatunya tapi melenceng dari kisi-kisi yang ada. Menyusun program pelatihan untuk bimbingan kita, mengadakan pembimbingan, serta mengadakan pemagangan untuk siswa. Bedah kisi-kisi ini meliputi yaitu ruang lingkup materi, penyusunan materi pelatihan, penyusunan soal teori dan praktek. Ini yang dilakukan pada saat pembedahan kisi-kisi. Selanjutnya yang kedua adalah untuk program pelatihan. Di program pelatihan ini kita buatkan jadwal latihan untuk kompetitor kita yang sudah terseleksi, terus adanya kegiatan pembimbingan, terus magang siswa, dan mengadakan simulasi bersama. Jadi pada saat setelah selesai dari industri, kita adakan simulasi sesuai jadwal yang ada dalam jadwal atau project test yang keluar. Program pelatihan selanjutnya adalah dengan cara pembimbingan. Pembimbingan ini terbagi yaitu persiapan untuk peserta, di mana untuk peserta yang nanti akan mewakili juara kota, provinsi, dan pendamping, ini betul-betul kita siapkan. Calon peserta tahun berikutnya biasanya kita mengadakan kaderisasi peserta. Jadi misalkan untuk peserta tingkat 11, mulai tingkat 10 kita sudah mulai kader untuk anak-anak yang selanjutnya. Terus pembimbingan ini yaitu pembimbingan terlibat dalam pelatihan yang selama ini ada di SMK 3, yaitu dari guru kejuruan, guru lain yang terkait, yang hubungannya dengan bahasa. Terus selanjutnya ada pendampingan oleh peserta tahun lalu atau kakak tingkatnya. Jadi sebagai sharing nanti untuk adik-adiknya kemarin pengalaman apa yang sudah didapatkan oleh kakaknya. Untuk program selanjutnya adalah program magang. Magang ini bisa dilakukan di lembaga institusi yang terkait atau melibatkan Dudi dan praktisi secara real dan adanya lembaga profesi akademik yang biasanya kita libatkan. Untuk program pelatihan selanjutnya mengadakan simulasi. Simulasi ini dengan menyelesaikan soal atau teori praktek secara real, adanya presentasi bersama guru bahasa Inggris ataupun audien teman sendiri ataupun teman-teman kelas lain, dan adanya gladi kotor atau gladi besi pada saat persiapan menjelang lomba. Jadi itu adalah beberapa tips yang bisa saya sampaikan untuk kiat sukses dalam pembimbingan restoran service. Ini adalah beberapa kegiatan anak-anak kami yang kemarin sempat mendapatkan juara dan alhamdulillah kita diamanahin untuk ke tingkat selanjutnya. Selanjutnya yang perlu kami sampaikan di sini juga adalah sharing-sharing materi kemarin untuk yang restoran service tingkat nasional ya. Jadi kalau untuk kisi-kisinya sebenarnya hampir sama, hanya ada beberapa perbedaan saja. Misalkan kalau biasanya ada boxing table itu setiap tahunnya bisa kain itu berganti mulai dari kain 2 lembar, 3 lembar, ataupun 4 lembar. Ukuran meja biasanya ada sedikit perubahan. Dan waktu yang dijalankan pada saat kemarin untuk lomba, ini tahun 2023 kemarin, yaitu dibutuhkan waktu 10 menit untuk persiapan boxing. Terus untuk materi napkin folding juga masih tetap seperti kemarin. Jadi ada sekitar 12 macam napkin folding yang dibuat oleh masing-masing peserta. Dan ini undiannya tidak sebelumnya di TM karena kemarin pengalaman yang kemarin tahun 2023. Jadi TM itu diadakan adalah pada saat hari H lomba. Jadi memang dibutuhkan mental anak-anak yang betul-betul siap. Jadi kita sudah siapkan berbagai macam bentuk. Kalau sebelum-sebelumnya ini kan TM itu kan ada 3 hari atau 4 hari sebelumnya. Ini TM enggak. Jadi TM pada saat hari H lomba. Jadi paginya pengalaman yang kemarin itu pagi itu untuk pembukaan jam 8 sampai jam 1, jam 2-nya ada TM, jam 3-nya mulai lomba. Jadi dimulai untuk individual test selama 1 hari sampai malam. Jadi memang dibutuhkan anak-anak yang cepat, istilahnya menangkap perubahan-perubahan yang ada. Terus selanjutnya untuk lomba kemarin juga ada fruit cutting. Nah, fruit cutting ini sama seperti sebelum-sebelumnya. Jadi menyiapkan 2 porsi untuk dessert dan juga buahnya ada beberapa buah yang sudah ditentukan oleh panitia dan ada polling tersendiri untuk buah tersebut. Waktu yang dibutuhkan selama 25 menit. Selain dari fruit cutting ada classic coffee. Nah, di sini ada pembuatan espresso, americano, cappuccino, latte, flat white.
latte macchiato. Ini sama 10 menit mulai dari prepare sampai pada proses pembuatan. Ini membuat untuk sebanyak 2 porsi, sama seperti juknis-juknis yang sebelumnya. Selain itu ada signature cafe sama waktu untuk mise en place-nya 5 menit dan untuk proses pembuatannya 5 menit dan ini ada beberapa bahan nanti yang disediakan oleh panitia. Jadi dari peserta ini membuat ramuan tersendiri untuk kopi dan nanti silakan memilih dari bahan-bahan yang sudah ada di juknisnya, di aspendiknya. Selain itu ada lagi sama di hari pertama ada non-alcoholic cocktail. Jadi membuat 2 macam minuman non-alkohol yang bahan-bahannya juga sudah ada resepnya. Hanya saja bedanya kalau yang untuk tahun kemarin pengalaman dari saya untuk yang mocktail, kalau sebelumnya itu resep sudah tersedia. Jadi kita kemarin saya sempat untuk Brian itu drill sebanyak 16 resep dari lomba sebelumnya dari 3 tahun ke bawah dan persiapan untuk world skill. Ternyata pada saat hari hanya ini akan ada perubahan. Jadi ada 4 resep yang keluar dan nanti peserta akan di lotre. Jadi peserta juga harus cepat untuk mengingat kira-kira pada saat TM itu resepnya yang keluar apa saja. Terus napkinnya apa saja. Jadi eh, serba dadakan. Yang penting itu adalah mentalnya yang dibutuhkan dari pengalaman yang kemarin. Terus modul yang kedua yaitu modul di hari kedua yaitu ada fine dining. Fine dining ini mulai dari mise en place sebanyak 60 menit. Ini sama mulai dari polish, table setup, sampai nanti final dari mise en place itu sendiri dan di general service-nya sendiri. Ada lagi untuk sparkling wine. Sparkling wine ini juga kemarin masuk seperti yang beberapa tahun yang lalu. Jadi ada di eh, masuk di sequence service-nya. Jadi setelah dituang terus baru di-serve ke tamu. Ini sequence of service masih tetap yang digunakan yaitu dengan cara Amerika, Russian, dan French service. Mungkin itu yang bisa saya bagikan untuk Bapak Ibu semuanya. Ini adalah beberapa spending kemarin untuk signature caramel dessert dan signature cafe bahan-bahannya. Ini nanti akan kami share untuk panitia share untuk eh, juknis-juknis yang ada di sini maupun beberapa kiat yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Restoran servis selalu di hati dan semoga banyak nanti generasi-generasi dari Jawa Timur yang bisa membawa medali melebihi dari anak kami Andri di sini yang hanya mendapatkan silver tapi bisa ada gold untuk kedepannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu Nelis. Monggo saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak. Kita kasih applause, monggo reactionnya dikasih applause untuk beliaunya yang sudah memaparkan mulai dari kiat, strategi hingga bedah soal Bapak Ibu. Jadi hari ini silakan applause-nya boleh gunakan reaction yang ada di chat ataupun applause langsung di depan kamera. Luar biasa sekali, beliau sudah memberikan ke kita banyak wawasan. Nah, ini kayaknya yang ditunggu adalah sesi tanya jawab. Kita akan lanjut ke sesi diskusi dan tanya jawab. Monggo silakan, ada yang mau raise hand boleh, ada yang menuliskan di chat juga boleh. Kita akan memilih untuk sesi pertama 2 penanya dulu, Bapak Ibu. Jadi sesi pertama kita buka 2 penanya dulu. Ada yang penasaran nggak nih gimana kiat strateginya lebih dalam lagi? Boleh ngulik nih sama Bu Yenti. Kayaknya beliaunya akan mencoba memaparkan lebih detail. Jadi silahkan Bapak Ibu. Mumpung ada kesempatan beliau berbagi hari ini, adakah yang raise hand mau bertanya lebih detail lagi? Atau boleh di-chat di kolom komentar. Silahkan Bapak Ibu, silahkan teman-teman. Pasti teman-teman penasaran nih, gimana ya caranya bentuk anak untuk bisa punya mental yang siap. Karena kita tahu seperti yang disampaikan Bu Yati tadi, surprise-nya banyak di kompetisi ini. Dirubahnya juga banyak di hari H. Seperti itu ya Bu ya. Jadi Iya, betul silakan sekali Bu Nelis. teman-teman kalau ada yang mau bertanya boleh raise hand dulu. Ada yang raise hand teman-teman? Nggak ada yang penasaran kah? Silakan dari SMKN 1 Pras.
Bu Devi, monggo, silakan Bu Devi, open mic-nya. Ya, terima kasih Bu Nelis atas Bisa kesempatannya. open cam nggak, Bu? Ini kok nggak bisa ya Bu? Oh, udah bisa open cam? Nggak dapat Oke, nggak video. apa-apa. Dari tadi Oke, tidak oke. dapat mengakses kamera. Nih, terima kasih Bu Oke. Nelis atas kesempatannya. Iya. Saya mau tanya, sebenarnya ini terkait tentang itu Bu Nelis. Apa itu namanya? Cutlery-nya. Iya, silakan. Tentang cutlery-nya. Sebetulnya itu salad knife itu ada apa tidak ya Bu? Salad knife. Salad knife. Salad knife. Oke, ada Iya. lagi Bu pertanyaannya selain salad knife? Itu dulu Bu. Ya, itu dulu. Oke, baik. Baiklah, kita Terima tampung dulu ya Bu kasih. Devi, nanti Iya. bisa dijawab, dibantu jawab oleh teman-teman juga. Sekarang monggo, adakah teman-teman yang lain? Apa sepatu? Dah. Silakan teman-teman. Atau boleh chat di kolom komentar nggih. Silakan Bu Reni. Monggo bisa bertanya. Bu Reni Widiawati, nggih. Iya, Bu. Terima kasih, Bu Nelis. Monggo Bu Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lebih keras lagi, Bu? Oke, sudah terdengar? Mungkin Sudah, Bu. Bu. Monggo Bu Baik, Reni. Iya. sudah. Terima kasih Bu Yeti dan Bu Nelis. Perkenalkan saya Bu Reni dari SMKN Poncol. Saya mau tanya Bu, mungkin untuk apa lebih spesifiknya karena kebetulan saya baru kali ini untuk nanti membimbing restoran service. Mungkin bisa dibagikan Bu sharing-sharing tips and triknya biar anak-anak itu ini PD-nya itu biar terbangun seperti itu. Kemudian terutama untuk public speaking Bu. Untuk public speaking, yang kedua persiapannya itu kalau Bu Yeti itu butuh berapa lama Bu untuk anak-anak itu siap untuk tampil di LKS itu. Mungkin itu Bu Nelis dan Bu Yeti pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Devi tadi tentang cutleries, salad knife. Kalau Bu Reni ini tadi terkait tips and trick untuk bisa membangun siswa yang percaya diri, nggih, dan terutama public speaking, dan juga butuh berapa lama nih persiapannya untuk bisa membuat anak-anak istimewa. Terima kasih. Monggo, Bu Yeti, waktunya saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Nelly atas pertanyaan Bu Reni dan Ibu siapa tadi yang dari Ponco ya. Untuk salad knife ya. Devi. Ya Bu Devi, baik. Untuk salad knife ini sebenarnya kalau kita yang sering gunakan tidak ada untuk cutlery yang khusus ya untuk salad knife ya. Jadi kita biasanya menggunakan alat yang sama, yaitu ada dessert knife dan dessert fork. Seperti itu. Jadi kalau untuk salad sendiri memang tidak ada alat yang khusus. Jadi yang hampir sama dengan alat untuk appetizer maupun untuk dessert, biasanya kita samakan untuk peralatan makannya seperti itu. Terus kalau untuk pertanyaan Bu Reni untuk persiapan trik-triknya lah ini ya yang sulit dijawab ya, karena biasanya kita SMK 3 itu mohon maaf ngapunten selalu dadaan. Jadi tidak ada sesuatu itu yang disiapkan khusus lama gitu itu enggak. Jadi selama itu banyaknya mendadak-mendadak. Jadi sama seperti untuk LKS tahun ini juga kemarin kita mungkin sudah ada beberapa kader yang kita lirik. Ternyata pada saat di industri itu ada sedikit perubahan-perubahan ataupun juga mungkin adanya perubahan ketentuan-ketentuan ya. Jadi seperti itu. Jadi kita biasanya kalau untuk persiapan kalau memang LKS-nya masih agak panjang ya sekitar hampir 2 bulan ya, 2 bulan 1 bulan. Tapi kalau misalkan mendadak untuk kayak saat ini kemarin kan mungkin kasusnya juga sama ya untuk tingkat 12 tidak bisa maju sehingga akhirnya tingkat 10 dan tingkat 11 ya untuk yang sekarang ya. Ini pun juga mendadak jadi tidak ada 1 bulan kita menyiapkan anak, jadi kita langsung ambil seleksi dari beberapa kelas. Terus dari kelas ini nanti kita langsung seleksi, seleksinya pun juga tidak terlalu rumit-rumit, biasanya hanya sekitar napkin saja sama table setup.
Sama yang jelas itu penting adalah cara jalan gitu aja kalau saya ya untuk menyeleksinya. Karena dari cara jalan ini bisa dilihat orang tersebut ini energik apa tidak, bekerja keras apa tidak bisa dari cara jalannya saja. Jadi pada saat itu hanya keliling-keliling aja di lapangan beberapa putaran gitu, 4 putaran atau 5 putaran kayak gitu. Oh, anak ini dengan tersendirinya nanti akan terlihat dia memang yang bisa bertahan tetap stabil ataupun nanti ada sedikit perubahan-perubahan, entah di cara berjalannya, cara memegang mungkin tray, kalau kita kasih tray, lah ini akan terlihat seperti itu. Itu aja triknya dari saya ya itu. Terus kalau untuk public speaking ini memang sulit juga ya, karena memang eh, di service ini paket komplit ya. Jadi tidak hanya performnya yang bagus ya, tapi untuk bahasa maupun skillnya. Nah ini dari anak-anak yang sudah terpilih, akhirnya ya kita melibatkan guru-guru bahasa Inggris sendiri untuk melatih bahasa Inggris mereka. Kalau untuk mental, untuk keberaniannya, ini kita anak-anak yang sudah terpilih ini biasanya kita tunjukkan, misalkan ada lapangan kita yang sempit ya SMK 3 kalau yang main di SMK 3, nah itu anak-anak kita ajak mereka tampil kalau pas ada acara apa-apa. Di situ mereka pede apa tidak, nervous apa enggak lah seperti itu. Mungkin itu aja sebenarnya. Nggak terlalu ada yang kiat khusus gimana gitu tuh enggak ada. Jadi hanya cara jalan, cara menyampaikan sesuatu, terus untuk tingkat kepedean dengan tampil di depan umum. Kalau misalkan ada kesempatan untuk mengikuti beberapa lomba-lomba, mungkin ada misiologi, bartender, atau barista, baru kita ikutkan anak-anak kita ke lomba-lomba tersebut. Mungkin itu Bu Reni yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya, Terima kasih menarik Bu sekali, Yeti. nggih. Iya, Nggih, nggih. sama-sama. Jadi, menarik sekali. Baiklah, selanjutnya kita akan coba tengok di kolom chat ini Bu Yeti, sudah banyak pertanyaan teman-teman. Bagaimana dari Bu Festi ya, SMK 6 Yogyakarta? Bagaimana mengatasi kandidat siswa yang jenuh untuk latihan? Monggo Bu Yeti, gimana nih triknya untuk siswa kita yang jenuh untuk latihan? Baik, terima kasih banyak Bu Neris. Untuk siswa yang jenuh pada saat latihan memang ya kadang kan yang dilakukan hanya itu saja ya monoton ya. Berhubungan dengan lenan, kain tablecloth, napkin atau mungkin alat-alat potong-potong, cutlery seperti itu. Biasanya kita seling-selingi kalau saya ya ini ya kita ajaklah kemana mereka bermain atau apa. Mungkin 1 hari untuk jalan-jalan, lihat apa sambil menyiapkan keperluan-keperluan lomba. Sambil kita berikanlah motivasi ke anak-anak bahwa yang dilakukan hari ini tuh nanti suatu saat pasti akan ada manfaatnya. Tidak ada sesuatu itu yang secara kebetulan dipertemukan dengan anak-anak. Sehingga mereka sendiri akan berpikir dan kita eh, pertemukan dengan sosok kakak-kakaknya. Alumni-alumni LKS yang sebelumnya. Dari sini kakak-kakaknya pastinya akan bercerita. Karena setiap anak itu punya cerita masing-masing. Misalkan di angkatan 2021, 2022, 2023. Jadi tanpa adanya mereka itu sesuatu yang dibuat-buat. Jadi ya apa adanya itu. Sehingga akhirnya mereka kalau memang ada chemistry untuk belajar lebih lanjut segala sesuatunya, mereka akan tetap bertahan seperti itu. Seperti itu, Iya, Bu Nelis. menarik sekali. Oke, terima kasih. Kita lanjut di kolom chat Iya, juga masih bertanya ini dari Bu Lucy, Bu Yeti. Bagaimana baik. membentuk karakter siswa yang disiapkan untuk peserta LKS? Monggo Bu. Bagaimana Bu Yeti? Silakan. Kalau karakter siswa ini gini ya, pertimbangannya banyak ya. Ini dan pastinya setiap pembimbing yang ada di SMK 3 maupun Bu Nelis ataupun sekolah-sekolah lainnya pastinya ada karakter-karakter tersendiri ya. Yang diharapkan dari anak-anak yang dibimbing ya. Sebagai contoh ini untuk persiapan kita minggu depan, kebetulan kan ada LKS tingkat kota nih, dan baru kemarin kita seleksi 3 minggu yang lalu. Kebetulan saya melirik ada beberapa anak, memang di bahasanya bagus, body language-nya bagus, terus kecakapannya juga bagus. Tapi pada saat mereka saya ngajak ngobrol, ada sesuatu yang mohon maaf, misalkan dia lagi praktek, saya tanyain, kamu lagi bikin apa? Responnya lama. Nah, responnya lama. Padahal dia sebenarnya bisa. Jadi yang sifatnya menyepelekan. Ah, gini aja ditanyain. Akhirnya saya enggak
Karena apa? Ini masih berbicara sama saya, komunikasi dengan saya. Sedangkan nanti kalau komunikasi dengan orang lain, bagaimana responmu? Apalagi dengan tamu, restoran service ya, hubungan langsung dengan tamu. Belum nanti kalau ada komplain dan yang lain-lainnya kayak gitu. Akhirnya sudah saya nggak mundur mundur saja sudah. Saya akan cari anak-anak ngapunten sebelumnya yang tidak terlalu bisa, tapi bisa dididik dan diatur. Jadi kalau kadang anak yang bisa ini kan dia akan merasa aku serba bisa semuanya, aku tidak akan butuh semuanya. Dan anak-anak yang kayak gini, ngapunten saya tidak bisa akan untuk kerjasama karena hanya dirinya sendiri yang ego. Seperti itu. Jadi saya akan pasti cari anak-anak yang bisa bukannya penurut sekali enggak, tapi anak-anak yang bisa istilahnya nanti diarahkan, dapat masukan, input apa-apa bisa. Jadi nanti selanjutnya proses pembentukan mereka seperti itu, Bu Lucy. Oh iya, menarik sekali ya Bu Yeti. Karakter memang faktor utama untuk kita memilih anak. Ini ada pertanyaan dari Pak Mutolib, SMK 1 Buduran Sidoarjo. Bu Yeti, kalau Iya. ada perubahan mendadak menjelang lomba ataupun pada saat lomba, bagaimana mengatur stresnya tim agar tetap terjaga kondisinya nggak down? Bagi tipsnya dong, monggo Bu, di-spill tipsnya. Iya, baik. Kalau untuk mengatur, contohnya yang kemarin saja ya. Ini untuk Brian, ya. Brian itu kemarin kita sudah siapkan beberapa mulai dari boxing kan tidak tahu ya, karena kita tidak tahu untuk TM-nya kapan untuk TM-nya, terus nanti yang keluar apa, hanya kisi-kisi yang sifatnya abu-abu. Akhirnya kemarin saya coba Pak Tolib dengan cara diajarkan semuanya. Misalkan untuk boxing mulai dari kain 2, kain 3, kain 4, kain 5 semuanya. Terus untuk mocktail, nah, mocktail kemarin juga gitu. Kita sudah siapkan 16 resep. Dan anak ini kan harus bisa mulai menghafal resepnya, terus ukurannya, bahan-bahannya, tekniknya, gelasnya. Ternyata keluarnya, enggak keluar semuanya. Enggak keluar semuanya. Dan anak-anak kan, Bu, kok begini, Bu? Gitu ya, sudah diam dulu, tenang dulu. Jadi kita sendiri yang sebagai pembimbing ya, yang harus bisa menenangkan anak-anak. Terus kemarin pada saat napkin folding, nah tiba-tiba napkin foldingnya apa ini yang keluar? Jadi pada saat itu, ini pengalaman saya sendiri ya. Jadi pada saat itu kita lihat yang namanya LCD, di situ soal baru keluar semuanya. Terus akhirnya, Bu, ini kok gini, kok gini? Anak kan sudah mulai panik ya. Udah, diam dulu. Diam dulu, tenangin dulu. Habis ini lihat dulu ke jurinya dan lihat ke LCD-nya sambil belajar. Kebetulan saya saat itu lagi sedang ini menyaku tisu ya, nyaku tisu. Ada kan dia yang nggak tahu kan ya istilahnya untuk bentuk-bentuknya. Sudah lihat ke depan sambil tanganmu bergerak. Terus sambil hafalin semuanya yang ada di situ. Jadi untuk penentunya ngapunten ini dari kita sendiri. Kalau kitanya sendiri kadang gupuh ya, anaknya sendiri juga akan gupuh. Jadi akan ikut nervous apa yang akan dilakukan. Sama seperti kasusnya Andre. Kasusnya Andre itu dulu juga gitu di Tangerang. Jadi bahan-bahan peralatan yang kita bawa itu semuanya hancur karena masuk di ekspedisi. Akhirnya yang namanya Andre ini kan nggak bisa. Kalau A itu amin, A plus nggak bisa. A ya, A saja kan kayak gitu. Akhirnya gimana Bu? Ya sudah, diam aja, kamu tidur aja. Tidur aja, tenangin, Ibu Yeti yang akan cari untuk peralatan-peralatannya yang rusak. Nanti akhirnya udah saya sempat saat itu cari-cari, terus saya rinse lagi. Kalau kemarin diajarinnya kayak begini, sekarang berhubung alat-alatnya terbatas, tinggalnya ini. Jadi kamu belajar sekarang ini yang ada di depanmu ini. Terus yang namanya sebuah ambisi sudah tidak ada dalam arti kita harus sampaikan ke anak-anak. Orang lomba itu mana ada sih istilahnya yang tidak ingin kalah, pasti inginnya menang dan dapat juara. Dan pada saat mendapatkan juara itu adalah bonus. Yang penting apa? Kamu bisa melakukan segala sesuatunya yang terbaik. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang terbaik, orang akan mengingat dan memori itu akan selalu ada. Jadi kalau juara itu adalah bonus dari apa yang kamu lakukan. Dan semua sekali lagi setelah upaya sudah dilakukan, hanya kekuatan doa. Sudah berdoa, minta restu ke orang tua. Kalau insya Allah besok kita dimudahkan semuanya atas izin Allah. Hanya itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan ke anak-anak, memberikan eh, penenangan. Kalau kita bingung, anak-anak juga akan bingung nanti, juga tambah stres. Jadi akhirnya sudah kamu nonton film, kamu mungkin dengerin musik, baru nanti sambil diris pelan-pelan apa yang bisa kita kerjakan. Mungkin itu Pak Tolib atau Bu Nelis yang bisa saya sampaikan ke ibu-ibu juga.
Menarik sekali ya dari yang disampaikan Bu Yeti terkait membangun karakter anak-anak. Jadi ini ada lagi Bu, satu pertanyaan dari Bu Maulida Oktaviana. Di sini beliau, terima kasih ilmunya Bu Yeti dan maaf mau bertanya, Sama. bolehkah Bu berbagi ilmu table boxing dengan 2, 3, dan 4 kain? Oke, silakan Bu Yeti. Baik, sama-sama. Terima kasih juga Bu Maulidia atas pertanyaannya. Jadi kalau misalkan untuk boxing 2, kan ini 2 ya, ini HP saya ya. Ini 2, biasanya bisa langsung diletakkan di depan seperti ini, terus dikunci. Yang satunya lagi di belakangnya dikunci. Ini kalau untuk yang 2. Terus kalau untuk yang 3, itu kita letakkan ada di tengah-tengah seperti ini, berbalik gini ya. Yang satunya lagi menyambung dari sudut sini, satunya lagi ke sini, sehingga tertutup semuanya 3. Kalau yang 4, itu sama, bisa depan belakang, kanan kiri. Hanya itu aja. Kalau untuk table boxing. Mungkin itu Bu Oke, terima Maulidia kasih. ya. Oke. Ini ada lagi Bu. Wah, pertanyaannya di Monggo. kolom chat lumayan ini. Bagaimana menyikapi persyaratan kelas bahwa peserta didik tidak boleh kelas 2? Ini PR bersama kayaknya. Monggo Bu Yeti, gimana kira-kira triknya? Iya, pastinya sama ya. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya untuk tahun ini sudah menyiapkan kompetitornya ya. Untuk tahun ini dari tingkat 3 ya. Kebetulan ada perubahan-perubahan di tingkat 10-11. Mau enggak mau ya kita harus ikut aturan yang ada. Lah, cara menyikapinya ya sudah kita seleksi anak, kira-kira nanti pantas layaknya untuk mengikuti kegiatan ini atau tidak, terus baru kita tekankan lagi ke anak-anak. Yang penting adalah berusaha untuk melakukan semuanya. Pastinya seseorang inginnya menang dan ingin mewakili semuanya, tapi bukan ambisi yang berjalan, tapi kita berusaha untuk melakukan sebaik-baiknya dengan apa yang kita kerjakan. Untuk segala sesuatunya adalah bonus. Kalau untuk pengalaman memang agak sulit karena kalau tingkat 3 ini 12 ini memang sudah banyak pengalamannya ya keluar ke industri ya. Kalau untuk 10 dan 11 belum seberapa, jadi masih ada kegiatan pramagang. Kita kalau ada waktu mungkin bisa kita magangkan lah, mungkin sekitar 1 minggu, 2 minggu ke industri, sehingga paling enggak anak juga tahu ya apa yang dilakukan sebagai seorang hospitality atau seorang server. Jadi nanti supaya auranya pun ini keluarnya juga keluar dengan betul. Jadi apa ya? Benar-benar bisa menjiwai apa yang dia kerjakan, bukan bersifat sifatnya hafalan ya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bu Nelis ini bisa sharing nih, selama jadi pembimbing ya, kan sudah bisa menghantarkan beberapa putranya ya, mungkin bisa menambahkan kiat-kiat yang lainnya. Kalau ini versi saya ya, mungkin ada versi Bu Nelis tersendiri. Kalau dari kami belajarnya dari Bu Yeti ya, beliau sudah mendahului bagaimana membuat siswanya luar biasa. Jadi hari ini kita belajar dari senior terutamanya dulu. Kalau dari kami sebenarnya tidak ada yang berbeda. Ya, kami justru banyak sekali terinspirasi dari beliau yang saling sharing. Jadi itu yang kita gunakan juga tidak jauh berbeda. Jadi saya yakin teman-teman pasti penasaran gitu loh. Gimana sih kok bisa ya membuat karakter anak-anak kelas 3, yang dulunya kelas 3, sekarang berubah jadi kelas 2. Mungkin akan jadi PR tersendiri buat kita semua. Pasti semua juga bertanya-tanya, kok yang juara itu aja? Nah, hari ini sebenarnya kita mau membuka wawasan semuanya. Sebenarnya ada dalam satu tanda kutip yang mungkin kita perlu garis bawahi bersama, berjuangnya butuh lebih. Pemenang itu yang saya kutip dari disampaikan Bu Yeti tadi, bahwasannya pemenang itu adalah yang terus berjuang, berusaha tanpa kenal lelah. Kalau juara itu adalah bonus seperti itu. Jadi mungkin di sini teman-teman sudah dapat gambaran, oh ternyata nggak gampang ya coaching anak-anak, bagaimana membentuk mereka, bagaimana membuat mereka untuk karakternya terbangun. Sementara saya yakin kita tidak pernah tahu bintang itu jatuhnya di mana. Ya, jadi tidak ada istilahnya, oh mesti ini enggak. Monggo kita sama-sama berjuang memperbaiki potensi anak-anak kita. Intinya adalah Jawa Timur sudah banyak menorehkan prestasi, kita sama-sama berjuang di sini. Jadi mungkin itu yang bisa saya garis bawahi. Monggo, kalau ada lagi saya buka sesi tanya jawab. Silahkan yang mau up hand, mau open cam boleh.
Silahkan Bapak Ibu yang mau langsung nanya ke narasumber Bu Yeti, monggo saya buka kesempatan kedua untuk yang raise hand. Silakan Bu Anis Fauzia, bisa dikenalkan dari SMK mana dan monggo langsung bertanya. Ya Bu, saya Anis Fauzia dari SMK 2 Keraksaan. Bu, ini kan saya pertama kali untuk membimbing anak-anak di LKS. Dan kita kan ini juga apa namanya jurusan saja Bu. Kak. Jadi saya mau tanya Bu, ini kisah kemarin ada tes wawancara di apa namanya di itunya Bu, ada tes wawancaranya itu kira-kira kisi-kisinya seperti apa ya Bu, dan apakah semuanya itu harus pakai bahasa Inggris gitu? Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Anis untuk pertanyaannya. Ada tes wawancara. Monggo Bu Yeti mungkin bisa di-spill seperti apa sih sebenarnya tes wawancara yang ada di LKS itu, yang kita tahu pasti akan jadi persiapan tersendiri buat anak-anak kita. Monggo Bu Yeti. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Anis dari Kerasaan atas pertanyaannya. Jadi kalau untuk tes wawancara memang kemarin ada di hari keempat ya. Jadi untuk tes wawancara ini anak akan dipanggil satu-satu dalam satu ruangan dan kebetulan kemarin untuk wawancaranya secara online. Jadi dari Dewan Jurinya Bu Ado ini akan memanggil masing-masing peserta. Dan untuk jawaban dari peserta ini adalah hasil dari jawaban sendiri. Karena pastinya seorang juri itu akan mengejar pertanyaan kalau memang meragukan dari apa yang dikehendaki. Jadi seperti itu. Dan untuk pertanyaannya ini bermacam-macam. Jadi sekitar mungkin ya kemarin itu pada saat pelaksanaan lomba, terus apa yang hambatannya anak-anak, terus di hal-hal yang mana, sekitar square of service-nya. Biasanya kalau untuk wawancara itu awalnya memang biasanya ada yang awal, ada juga yang pada saat mereka melakukan sesuatu sambil praktek. Nah, ini juri langsung bertanya. Tapi ada juga yang lewat langsung Zoom meeting kayak kemarin itu Zoom meeting masuk satu-satu ke ruangan terus akan ditanyakan. Kalau yang pertanyaan tadi tidak ada kisi-kisinya, jadi terserah jurinya mau menanyakan apa seperti itu. Gitu. Itu Bu Bagaimana Anis yang Bu bisa Anis? saya sampaikan. Kalau untuk bahasa Inggris sepertinya wajib ya, karena memang kan mintanya itu kan ke level selanjutnya ya. Jadi tidak hanya di tingkat provinsi terus menuju nasional, karena nanti dari tingkat nasional ini dari 3 besar yang mendapatkan ini akan menjadi kandidatnya Indonesia ya atau negara ya. Entah itu nanti masuk di World Skill Competition-nya ataupun mungkin di ASEAN Skill-nya. Jadi memang juri biasanya ngapunten, kadang skill juga tidak terlihat. Yang penting dia di bahasanya bagus. Kalau untuk skillnya sendiri nanti diabaikan sajalah. Nanti sambil lihat perkembangannya seperti itu. Ini ada beberapa penilaian juri seperti itu. Tapi ada juga juri yang menghendaki dua-duanya, antara skill dan bahasanya ini sama imbang. Terus gestur juga sama juga imbang juga untuk segala sesuatunya. Seperti itu Bu Anis. Dari beberapa pengalaman yang saya dapatkan seperti itu. Dan karakter yang dikehendaki juri biasanya juga tergantung dari karakter juri sendiri. Menghendaki anaknya seperti apa yang diinginkan. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa ngapunten ya, kita lihatlah yang diinginkan dari masing-masing juri ini yang keluarnya seperti apa dan bagaimana. Seperti itu. Itu mungkin Bu Anis yang bisa saya sampaikan ke panjenengan. Oke, terima kasih Bu Bagaimana Bu Anis? Yeti dan Oh, Bu Nelis iya, atas terima jawabannya yang kasih Bu Anis. Semoga dapat menginspirasi lebih nggih untuk kita semakin belajar untuk semua yang di Jawa Timur bisa lebih baik lagi. Silakan kita buka kembali satu kesempatan sambil menunggu Bapak Ibu mungkin bisa lihat untuk link refleksi dan presensi sudah kita bagian di kolom chat. Apabila Bapak Ibu berhalangan atau kesulitan masuk, monggo gunakan belajar ID nggih. Jadi gunakan akses masuknya menggunakan Gmail-nya yang belajar ID. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi di link ini sudah di-share, silahkan teman-teman untuk mengisi sambil kita menunggu teman yang lain untuk raise hand. Saya ingatkan kembali, jangan lupa teman-teman untuk screenshot atau memfoto
webinar ini sebagai bukti nanti untuk mendapatkan e-sertifikat dari panitia, karena kami harus memberikan e-sertifikat bagi teman-teman yang memang sudah aktif mengikuti webinar, tidak hanya sekedar anggota aktif saja. Jadi monggo, masih ada kesempatan, kita masih ada waktu yang lumayan panjang gitu ke depannya. Iya, ini ada pertanyaan Bu Nelis ya. Ini saya Nggih, belum paham monggo nih Bu. maksudnya. Dari Bu Nggih. Sri Wulandari SMK 1 Cermi Gresik ya. Ini untuk melengkapi kompetensi siswa kita berkolaborasi dengan guru bahasa dan guru busana. Kalau busana ini mungkin Oke. untuk perform ya, untuk perform ya. Kalau di kita mungkin iya, jadi ada beberapa model mungkin yang cocok dengan anak-anak kita untuk siluetnya tubuh. Lah ini mungkin nanti bisa kerjasama dengan guru busana juga. Tapi biasanya kita kalau untuk baju kita cocokkan sendiri seperti itu. Dan bajunya juga ngapunten bulan Bu Sri, nggak bisa kita selalu dapat untuk beli terus yang baru. Jadi akhirnya kita sedikit mix dari beberapa tahun ke tahun dikeluarkan lagi terus dipadukan apanya seperti itu. Entah dasinya, entah di rompinya, entah di apa seperti itu. Terima Itu ya. kasih, Iya. Bu Sri. Oke, baik. Ini juga ada pertanyaan di kolom chat, Bu. Mohon masukannya untuk tempat belanja peralatan restoran servis, terutama untuk linen di mana? Monggo bisa di-spillkan, Bu Yeti. Baik-baik. Untuk belanja restoran servis ini nanti untuk peralatannya bisa ada di teman kita sendiri yang di nasional dengan Pak Gede. Nanti nomor juga bisa kita share atau nanti ada di Supene ya Jakarta ya. Nanti juga kita bisa berikan info untuk pembelian peralatan-peralatan atau lenan-lenan yang bisa dibeli, dibelanjakan. Nanti kalau membutuhkan akan saya sampaikan ke WA atau lewat Bu Nelis untuk di-share nomor-nomornya. Barangkali teman-teman banyak yang membutuhkan seperti itu. Benar sekali, Maaf, Bu. mau Kita tanya gunakan Bu biasanya Nelis. teman-teman. Oke, silahkan dengan Bu siapa? Sudah resen kan, Bu? Dengan Ratna dari SMK 6. Oke, monggo silahkan Bu Ratna. Selamat siang Bu Yeti yang cantik. Gimana Selamat kabar? siang, Bu Rana. Alhamdulillah baik, Ibu Suhu. Sorry, Gimana, aku Bu? tadi tak sambil ngajar. Iya, Itu baik yang siap. kopi, maaf kopi. Kopi itu ada selain apa? Yang tadi aku nggak salah dengar ya. Ada klasik kopi, ada juga signature kopi ya Bu. Iya, iya, ada dua kopi yang keluar memang untuk klasik kopi dan signatur. Untuk klasik kopi ini yang keluar ada espresso, cappuccino, latte art, terus ada apa ya? Ada beberapa 6 ya, 6 kalau nggak salah. Tadi Ada di apa? PPT ya, di PPT yang sudah saya sampaikan. Kalau untuk signaturnya ini bahan dasar kopi ya. Jadi bahan dasar kopi nanti akan ada spendik untuk bahan-bahan apa saja yang bisa dibuat uji coba untuk menu kopinya. Seperti itu, Bunda. Oh gitu. Contohnya misalkan. Iya, kemarin kebetulan yang waktu anak saya Brian itu kan keluarnya kan di Masiato ya kemarin ya. Oh Nah, gitu. ya di Masiato ini kebetulan kan memang gelas kan terbatas ya. Kita nggak mungkin bawa semua gelas ya. Alhamdulillah dapatnya Masiato dan di Masiato ini dasar dari Masiato. Kemarin saya tambahkan beberapa herbs pada saat lomba di nasional kemarin. Kalau Oh nggak salah, gitu. iya, ya. Entah ditambahkan mungkin cengkeh, entah mungkin bubuk kayu manis, seperti itu. Iya, Oke. iya. Terima kasih Bu Cantik. Salam. Sama-sama, Bu Ratna. Terima Terima kasih. kasih Bu Nelis. Ya, terima kasih kembali Bu Ratna. Monggo teman-teman yang masih penasaran, masih eh, mencari inspirasi gimana sih caranya untuk bisa sukses di restoran servis. Bu Yeti hari ini memberikan banyak sekali waktu untuk bisa teman-teman menggali, kita belajar bersama, berbagi dari beliau. Silakan sambil diisi refleksinya Bapak Ibu, karena refleksi ini penting buat kita semua untuk perbaikan ke depannya. Bagi yang bermasalah untuk akses masuk ke refleksi dan resensi, silakan gunakan email belajar ID ya teman-teman. Monggo gunakan email belajar ID untuk masuk ke link presensi. Jangan khawatir, kita akan tunggu presensinya, kita close baru nanti pukul 6 sore. Cuman yang perlu saya ingatkan dengan teman-teman adalah tolong tidak berbagi link ini di luar webinar kita kali ini. Karena kita berharap kredibilitas MGMP kita tetap bisa kita jaga bersama.
Tidak hanya sekedar absen saja, tapi sharing berbagi di sini yang kita hormati bersama-sama sebagai wujud kita untuk bergerak bersama seperti itu. Baiklah, kita cek kembali, monggo masih ada lagi nggak nih Bapak Ibu yang mau bertanya? Kita tunggu, adakah yang raise hand atau di kolom chat barangkali? Bentar, saya cek dulu. Baiklah, kalau memang belum ada, kita akan coba mencoba untuk merefleksikan bersama. Ya, Bapak Ibu, kita akan coba refleksikan bersama apa yang kita dapatkan hari ini secara bersama-sama. Bisa menuliskan di kolom chat. Kira-kira apa nih yang sudah didapatkan Bapak Ibu pada kesempatan sore kali ini, pada webinar kali ini. Monggo dituliskan bagaimana istilahnya, bagaimana Bapak Ibu menanggapi apa yang disampaikan oleh materi, bagaimana diskusi tanya jawab kita. Silakan dituliskan emoticon lewat reaction juga bisa, menggunakan chat di kolom komentar juga monggo, atau saya minta tolong ada yang bisa testimoni salah satu peserta, monggo bisa bantu raise hand. Monggo dengan siapa nggih? Mbak raise hand. Adakah yang sudah raise hand untuk membantu testimoni kegiatan berbagi praktek baik kita kali ini? Saya boleh, Bu. Monggo, Bu Reni, silahkan. Monggo. Ya. Terima kasih Bu Nelis. Di kesempatan kali ini saya sangat senang sekali karena yang dari kemarin yang saya tunggu-tunggu ini restoran service ini, karena saya harus banyak belajar pertama kali nanti yang mendampingi untuk anak-anak. Di hari ini saya mendapatkan banyak ilmu dari Bu Yeti. Yang pertama tentang kiat-kiat apa yang harus disiapkan dalam persiapan LKS Restoran Service. Yang kedua tentang juknis yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Yeti. Kemudian triknya bagaimana untuk membentuk siswa, karakter siswa, kepercayaan diri siswa untuk menjadi lebih siap, dan kita sebagai pembimbing untuk anak-anak harus bisa menjadi lebih tenang karena tumpuan dari keberhasilan anak-anak itu adalah di pembimbing. Harus bisa bersikap tenang, harus bersikap dingin. Jadi walaupun panik tapi tidak boleh juga menyampaikan kepanikan kita kepada anak-anak. Kita harus tetap tenang dan bisa menyelesaikan masalah apapun kondisinya, walaupun di luar ekspektasi kita. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya refleksikan hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Reni. Jadi yang direfleksikan oleh Bu Reni ini menarik sekali ya. Apa yang sudah didapatkan hari ini, tips and triknya, bagaimana kita sebagai pembimbing juga ternyata harus kita dulu yang siap, baru anak-anak gitu Bu Reni. Luar biasa sekali. Ini juga ada refleksi dari teman-teman Bu Eti. Materinya sudah mantap, apalagi kalau dipraktekkan langsung atau belajar langsung. Teman-teman, nanti insya Allah di agendanya MGMP kita di bulan Mei kita akan coba ada pelatihan restoran service, tapi memang bukan kompetisi yang akan kita latihkan. Yang akan kita latihkan fokus ke pembelajaran anak-anak kita. Seperti tadi mungkin teman-teman sudah sudah menyimak dari yang disampaikan Bu Yeti. Untuk kompetisi itu butuh ekstra kerja keras, ekstra berjuang. Ya, nanti di pembelajaran ini kita lebih cenderung merawat semua anak kita, bagaimana pembelajaran ini bisa sesuai standar industri. Ditunggu saja infonya, insya Allah di bulan Mei kita akan luring bersama-sama di Boyolali. Seperti itu. Dengan kuota sekitar 70 peserta, semoga terwakili untuk di Jawa Timur. Kemudian refleksi dari Bu Suci, luar biasa materi yang disampaikan sehingga wawasan bertambah tentang materi servis, terutama materi tentang LKS. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih untuk Bu Yeti yang hari ini sudah banyak sekali membuka wawasan kita bersama. Hari ini membuat kita
akhirnya sebenarnya sadar diri dan sadar posisi ya. Oh, ternyata memang kita harus banyak belajar nih ya dari para senior yang memang sudah lebih dulu berjuang. Tapi ini juga tidak menutup kemungkinan buat semua teman-teman untuk berjuang ya. Menggali kecepatan seperti itu. Di sini juga ada Bu Ernawati, menambah wawasan dalam materi restoran servis, kiat-kiat menyiapkan peserta. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak atas ilmunya dari Pak Samsung. Terima kasih Bu dari Bu Lulu atas kebersamaan hari ini sangat bermanfaat. Dari Bu Enda, oke. Bagi teman-teman yang linknya belum bisa dibuka, monggo masuk dengan email belajar ID. Oke. Maaf, link presensi belum bisa dibuka. Luar biasa, mantap sekali penjelasannya, terutama tips and trick di ajang lomba. Memang beliaunya seniornya ya, jadi pakarnya, jadi yang disampaikan sudah lugas dan detail. Kita yang perlu kita kejar adalah kerja kerasnya. Mungkin itu yang bisa saya tahu ya. Kerja kerasnya Enggak yang ya perlu Bu kita Nelis ya? kejar. Nah, Oke. kita sama-sama Beliau belajar ya, Bu Nelis ya. Sebenarnya sama-sama belajar ya. Dari kekurangan kita itu setiap tahunnya apa dan bagaimana ya. Karena yang jelas itu kalau Jawa Timur kan pasti ya, nama bendera Jawa Timur harus kita pegang ya. Jadi jaya-jaya luar biasanya ini ya. Supaya kita ya, tidak betul. tertinggal oleh provinsi yang lainnya. Dan menunjukkan memang betapa berharganya anak-anak Jawa Timur ya. Harga dirinya anak Jawa Timur ya. Jadi itu dan mungkin tambahan untuk kedepannya kita menyamakan persepsi segala sesuatunya ya untuk ilmu yang ada di restoran servis ini. Gitu. Iya, betul sekali. Mungkin Bu Yeti bisa sedikit menyampaikan tentang closing statement-nya deh. Apa nih yang harus kita lakukan? Monggo Bu Yeti untuk closing statement-nya buat kami. Apa ya? Yang jelas sebagai seorang pembimbing kita harus bisa memberikan figur yang cocok untuk anak-anak ya yang kita bimbing. Karena apa yang kita kerjakan ini nanti akan dicontoh dan ditiru oleh anak-anak. Jadi anak-anak ini kan harus ada permodelannya ya, modelnya oh sosoknya seperti apa, seperti itu dari pembimbing saya. Dan butuh suatu kerja keras dan tuntas untuk melaksanakan sesuatu. Dan memang kalau di restoran servis ini berbeda dengan yang lainnya karena memang dibutuhkan banyak karakter ya untuk eh, apa setiap modul, setiap tas yang lainnya. Jadi kita sendiri ya mengajari anak-anak ke situ ya. Jadi untuk bermain karakter juga beda kalau mungkin untuk di patisserie atau cookery rating itu sudah cukup ya. Tapi kalau di restoran servis ini hanya butuh satu kesentuhan karena banyak modul yang dipelajari dan butuh memang benar-benar satu kekuatan tersendiri ya untuk anak-anak kita. Dan contoh role modelnya adalah di diri kita sendiri seperti itu. Mungkin itu aja Bu Nelis yang bisa saya sampaikan. Kalau untuk yang lainnya Baik. sambil bisa berjalan ya karena biasanya akan ada perubahan situasi dan kondisi ya. Jadi lebih fleksibel berada di segala sesuatunya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Yeti. Baiklah teman-teman, mari kita berikan applause untuk Bu Yeti sebagai bentuk apresiasi kita. Bisa menggunakan reaction atau applause di depan kamera. Terima kasih banyak Bu Yeti, berbaginya luar biasa. Semoga, oke, Kombel Kuliner Jawa Timur, terima kasih sharingnya. Baiklah. Keberapa karena di sini ada 14 slide ya. Saya minta tolong admin dibantu untuk screenshot ya. Oke, slide pertama bersiap. Oke, lanjut. Tetap ditata senyumnya saja, nggih. Slide kedua. Slide ketiga. Slide keempat. Slide kelima. Slide keenam. Slide ketujuh. Slide ke-8. Slide ke-9. Slide ke-10. Slide ke-11. 12. 13. Oke, slide terakhir. Terima kasih Bapak Ibu atas senyumnya. Saya tutup acara ini dengan sebuah pantun, ya. Pergi ke Malaysia, mampir ke Bandar Sri Begawan. Gaspol kuliner makin jaya,
Sampai ketemu di bulan depan. Terima kasih. Insya Saya Allah. akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih ya. Terima kasih banyak sharing Monggo bisa. ilmunya. Oke, sama-sama. Salam semua untuk Luar Bapak Ibu biasa. guru. Mana lo cetur enek selesai berbicara. Bisa. Coba dibuka kan. Makasih semuanya. Presensi. Sama-sama. Terima kasih. Matur nuwun, Dodo.